Terima kasih Kol Usia berikan puji-puji yang begitu indah. Dan terima kasih Ibu Bina yang jadi konduktor dan Ibu Mary jadi pianis. Indah. Orang berkata Arab makin lama makin harum. Ya. Dah makin harum, Arab makin harum. Ya inilah jadi bukan lebih ya, makin harum. Jadi mereka punya suara harum sekali saudara-saudara. Inilah firman Tuhan berkata pada jahe makin tua makin pedas dan mereka punya suara pedas. Ya ini jadi puji syukur. Jadi saudara-saudara jangan lupa jahe kalau sudah lebih lama lebih pedas. Ya anggur saudara makin harum. Inilah syukur dari usia yang begitu indah yang mereka sampaikan pujian yang begitu indah. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita buka di 2 Korintus pasal 12, kita hanya baca ayat 9. 2 Korintus pasal 12, kita hanya baca ayat 9 saja. Baca ayat 9. 2 Korintus pasal 9, pasal 12 ayat 9, mari kita baca bersama-sama. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Firman Tuhan berkata, aku lebih suka bermegah kelemahanku. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini bersabda kepada kita adalah bermegah kelemahanku. Jadi kita bermegah kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan bersabda kepada kita pada pagi hari ini. 我们要只有夸自己的软弱 kelemahan kita. Ya Tuhan, pimpin firman Tuhan pada pagi hari untuk setiap kita. Dan ya Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari Sabat, hari ini kami kembali ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di tata Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan bersabda kepada setiap kami ya Tuhan. Dan urapilah setiap kami dan juga kuduskan setiap kami dengan darah-Mu termasuk hamba-Mu. Dan bersabda kepada setiap kami termasuk hamba-Mu juga. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu naikkan doa ini. Amin. Ada dua macam orang bermegah tentang dirinya sendiri. Termasuk saudara dan saya juga. Bermegah tentang diri sendiri. Yang pertama, orang yang pertama bermegah tentang dirinya sendiri. Orang yang pertama ada orang yang di dalam dunia ini. Dan orang-orang semua di dalam dunia ini, bagaimana mereka bermegah diri mereka sendiri. Yang pertama ada orang bermegah tentang kepintarannya. Karena dia pintar, maka dia bermegah atas kepintarannya. Dan kita sering melihat orang yang pintar, mereka bermegah tentang kepintarannya. Ini yang pertama, orang dunia bermegah kepintarannya. Kedua, ada orang juga bermegah, macam orang di dunia ini adalah talentnya, mempunyai talent yang luar biasa. Ya, adil yang luar biasa, talent yang luar biasa. Jadi mereka bermegah tentang talentnya, talentanya. Jadi banyak orang punya talenta, maka dia bermegah, punya talenta yang khusus. Jadi dia bermegah tentang talenta yang khusus. Ini orang yang macam yang kedua, bermegah tentang talentanya. Yang ketiga, orang bermegah tentang kekayaannya. Nah kita lihat
Hari ini ada perlombaan siapa yang terkaya di dunia. Ya, jadi di Indonesia di mana-mana pasti ada. Oh, ini orang ini adalah rankingnya pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi itu adalah mereka bermegah tentang kekayaan mereka. Ya, dia termasuk yang ke-10, termasuk yang ke-5, termasuk yang paling kaya di dalam dunia ini. Jadi ini adalah mereka bermegah tentang kekayaan mereka. Ini ada yang ketiga. Yang keempat ada orang bermegah tentang pengetahuannya. Dia banyak pengetahuan, dia belajar. Maka dia tahu banyak tentang pengetahuan, jadi dia bermegah tentang pengetahuannya. Ini ada yang keempat, orang yang bermegah, orang dunia bermegah tentang pengetahuannya. Yang kelima, ada orang yang bermegah tentang kedudukannya. Yang punya kuasa yang tinggi, jadi dia bermegah tentang kuasanya, kedudukannya. Inilah yang kita ketemu di dalam dunia. Yang keenam, ada orang bermegah tentang keberhasilnya.成功, 活跃他的成功. Jadi dia berhasil. Berhasil ini luas sekali saudara. Sebagai pedagang, dia bermegah tentang dia punya bisnis. Mula-mula dari nol. Ya. Dari bilioner kan. Banyak kita lihat mereka pertama-tama dengan tangan kosong, kemudian jadi bilioner. Ya, ada gitu. Nah, itu mereka bermegah, mereka punya apa? Keberhasilan dalam bisnis. Nah, ada orang juga keberhasilan dalam apa? Olahraga. Jadi juara. Yang khusus berenang, juara pertama dan berenang. Oh, dia bermegah atau tidak? Bermegah dong. Ya, pertandingan juara berenang. Dan juga yang sebagai tenis. Oh, juara tenis. Juara apalagi basketball NBA, juara. Apalagi hari ini lagi kita sudah tahu. Di mana di Amerika, di Kanada, di Meksiko adalah soccer. Sepak bola dong. Nah, ini paling ramai sekarang ini saudara. Jutaan orang melihat pertandingan. Dan siapa nanti yang juara soccer atau sepak bola, mereka bermegah. Bermegah. Ini adalah dunia bagaimana mereka bermegah dirinya sendiri. Yang kedua, macam orang yang bermegah yang terdapat dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bersabda kepada kita bagaimana berdoa adalah di 2 Korintus pasal 12 ayat 9 adalah Paulus sendiri berkata kepada jemaat di Korintus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ini Paulus berkata demikian. Aku lebih suka bermegah tentang kelemahanku. Ini adalah yang kedua, macam orang yang bermegah tentang kelemahan itu, orang adalah anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sama orang-orang di dalam dunia beda. Orang-orang dunia bermegah atas keberhasilannya, bermegah atas kepintarannya, kekayaannya, kekuasaannya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab berkata, suka loh, bermegah kelemahan kita. Rasul Paulus mensuratkan jemaat di Korintus, dia berkata, aku lebih senang kalau bermegah adalah kelemahanku. Kalau kita lihat kata Paulus demikian, dan kita lihat siapa itu Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang yang pintar. Orang pintar. Orang yang pintar. Tapi dia tidak bermegah atas kepintaran dia. Dan Rasul Paulus juga seorang punya pendidikan. Sekolah yang terkenal pada zaman dulu Farisi.
Tapi dia tidak bermegah tentang pendidikannya ataupun pengetahuannya. Dan juga Rasul Paulus, seorang Farisi muda yang gagah, yang luar biasa. Dia tidak memegang tentang kedudukannya sebagai Farisi. Dia tidak bermegah. Yang keempat, Paulus tidak bermegah tentang keberhasilnya. Memang dia punya pelayan sangat berhasil. Banyak berhasil. Kitab Korintus, Kolose, Efesus semua yang itu berhasil. Dia tidak bermegah tentang keberhasilnya. Inilah Rasul Paulus. Aku lebih suka bermegah kelemahanku. Hari ini biar kita belajar seperti Rasul Paulus. Kita lihat mengapa Paulus berkata demikian. Memang benar. Kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini? Firman Tuhan berkata, kita seperti debu. Feichen, kecil seperti debu. Berarti kecil sekali kita, sangat kecil. Di Tuhan semesta alam. Kita itu sangat-sangat kecil. Kita nggak ada apa-apa, saudara. Memang sungguh kita nggak ada apa-apa. Kita mau tahu diri kita itu siapa. Kita nggak ada apa-apa. Firman Tuhan berkata kita seperti debu, seperti sentuh. Memang nggak ada apa-apa, kecil. Dan kita coba lihat lagi semesta alam. Di dalam semesta alam ini. Jangan bilang kita nggak ada apa-apa. Bumi yang kita tinggal. Kita pun belum sampai ke seluruh dunia dong. Tapi di dalam semesta alam pun nggak ada. Nggak ada apa-apa bumi yang kita tinggal. Sungguh. Kita berjam-jam dari Amerika ke Indo, bahkan 12 jam lagi kan ya perjalanannya. Tapi bumi begitu besar di dalam diri kita, tapi di dalam semesta alam tidak kelihatan juga, kecil. Dalam triliun-triliun planet di dalam semesta alam, bumi salah satu yang kecil tidak kelihatan, begitu kecil. Kalau bumi begitu kecil di dalam semesta alam, dan siapa lagi kita ini, saudara? Ya. Dan jangan lupa, setiap kali kita dengar siapakah kita di dalam semesta alam, siapa kita di depan Tuhan pencipta semesta alam. Kita apa yang harus kita bangga? Kecil, sudah kecil mau bangga apa, saudara? Yang kedua, firman Tuhan bersabda kepada kita, siapakah kita ini? Kita ini seperti ulat cacing, lemah sekali. Ulat kalau saudara yang jadi kupu-kupu, saudara, itu mau cong, itu sangat lemah sekali. Ya, lemah sekali, saudara. Dan kita ini seperti ulat atau cacing, lemah sekali. Dan siapakah kita? Firman Tuhan berkata, Yakub adalah cacing, adalah ulat kecil, berarti lemah. Dan kita itu sangat lemah, sangat kecil di dalam semesta alam. Kita mau tahu diri kita siapa, sangat-sangat kecil. Ya, jadi kita sangat-sangat lemah sekali di hadapan Tuhan. Dan kita harus seperti Rasul Paulus. Kita tidak bermegah kepintaran kita, pengetahuan kita, kedudukan kita, keberhasilan kita. Kita hanya bermegah kelemahan kita. Tuhan, di depan kita hanya doa, Tuhan, saya sungguh-sungguh nggak mampu. Memang unan, saya sungguh-sungguh kecil, terlalu miao-xiao. Saya sungguh-sungguh lemah, saya ruang-ruang. Kita hanya 3 hal di hadapan Tuhan. 1, nggak mampu. 2, terlalu kecil. 3, sangat lemah. Ini dengan sungguh, memang begitu. Kita sangat lemah hidup kita. Sangat kecil. Dan nggak bisa apa-apa. Tapi oleh sebab itu kita bermegah di hadapan Tuhan
yang maha kuasa, pencipta semesta alam. Kepada Tuhan, saya lebih senang bermegah, saya tidak mampu dan sangat kecil dan sangat lemah. Seperti Rasul Paulus. Tapi apa yang terjadi kita lihat, Paulus berkata demikian. Waktu dia bermegah dan firman Tuhan bersabda kepada kita. Yang ketiga, mengapa kita hanya bermegah kelemahan kita? Ini firman Tuhan bersabda, mengapa? Mengapa kita tidak bermegah keberhasilan kita? Hanya kelemahan kita. Dia tidak mampu dan kecil. Mengapa? Yang firman Tuhan bersabda kepada kita yang pertama adalah di 2 Korintus pasal 12 ayat 9 demikian bunyinya. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. In 我的能力是在人的软弱上显得完全. Ini Tuhan berkata kepada Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus minta Tuhan, Tuhan tolong. Ada duri di dalam hidupnya. Tolong Tuhan, ambillah duri ini. Dan Tuhan jawab kepada Rasul Paulus. Rasul apa? Anugerahku cukup bagimu dan kelemahan aku nyatakan kuasaku yang sempurna. Ini pertama. Jika kita mengaku kita adalah orang yang sangat lemah, nggak tahu apa-apa di hadapan Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna nyatakan diri di atas bagi orang-orang yang bermegah tentang kelemahan diri sendiri. 我们如果夸耀我们的软弱，上帝的大能，完全的大能显现在我们的身上来。Kita bersyukur. Kalau kita hanya suka bermegah kelemahan kita, apa hasilnya? Apa berkatnya? Kuasa Tuhan yang sempurna penuh di dalam diri kita. Maka dari ayat 10 di sana berkata, aku lemah dan kau kuatkan. Walaupun dicengku. Nah ini penting. Sewaktu kita lemah sekali saudara, sangat tidak mampu, kuasa Tuhan luar biasa menyatakan di dalam diri kita. Itu janji Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Hanya bermegah tentang kelemahan cukup. Tapi kuasa Tuhan yang sempurna nyatakan dalam diri kita. Berarti diri kita yang sebagai orang yang rasa lemah, ada kuasa Tuhan yang sempurna, penuh dengan kuasa Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, pencipta semesta alam, Tuhan yang maha kuasa. Dan kita yang lemah ini dikuatkan. Ada kekuatan datang dari Tuhan. Kuasa Tuhan sempurna di dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita lebih suka bermegah tentang kelemahan kita, tidak kemampuan kita. Firman Tuhan yang kedua bersabda kepada kita. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungan aku. Di sini juga, 所以我更喜欢夸耀自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。Ini kata firman Tuhan, janji Yesus Tuhan. Kalau kita hanya bermegang kelemahan kita, hanya bermegah suka, Tuhan yang berkuasa menaungi kita, fupi, melindungi kita. Kita dijaga, diprotek. Seperti ibu demikian.
bayi sangat lemah. Nggak tahu apa, karena masih kecil. Nggak bisa apa-apa. Maka dilindungi oleh ibunya. Di bawah dadanya. Jadi ini adalah kita seperti bayi demikian. Hidup kita lemah seperti bayi demikian. Dan Tuhan seperti ibu. Dan kalian ibu-ibu sudah mempunyai pengalaman bagaimana bayi masih kecil anak kita. Terus memeluk. Bayi itu dipeluk. Maka bayi itu ada kehangatan di dalam dada ibu. Nah ini adalah kita hari ini. Kalau kita lemah, seperti bayi demikian. Di hadapan Tuhan pencipta semesta alam. Dia yang merangkul, melindungi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Siang malam Tuhan tidak tertidur menjaga kita. Alkitab di Mazmur 121. 白日黑夜不睡觉不打盹 Tuhan tidak tertidur, tidak terlelap. Terus menjaga kita, melindungi kita. Hari ini kita bersyukur kalau kita kemanapun saja, Tuhan pasti melindungi kita, menjaga kita seperti bayi, di mana saja tetap dilindungi oleh ibunya. Seperti ayam, induk ayam demikian. Anak-anak ayam di bawah sayapnya dilindungi demikian. Ini adalah firman Tuhan berkata di naungan di dalam Kristus. Kita dijaga. Seperti bayi dijaga oleh ibunya demikian. Kita bersyukur setiap hari kita dijaga oleh Tuhan pencipta semesta alam. Ini yang kedua. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Seperti bayi tetap di depan orang tua ibunya demikian. Ibu tidak lepas bayinya. Tetap jaga. Demikian Tuhan sebagai ibu menjaga kita sebagai baby, sebagai bayi gitu. Ini adalah setiap hari kita dijaga. Kita bersyukur ya Tuhan. Dan di dalam Mazmur 121, kalau masuk kita, dari sekarang sampai selama Tuhan menjaga kita, kita bersyukur. Asal kita berpegang kelemahan kita. Ini adalah Tuhan yang berikan janjinya. Yang ketiga, kalau kita berpegang tentang kelemahan kita, mengapa? Ada janji Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan bersabda kepada kita. Di 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 我的恩典够你用. Kita waktu merasa lemah, kecil, nggak mampu. Tapi firman Tuhan berkata, anugerahku cukup bagimu. Ini kata Tuhan. Ini yang kita mau dengar dari suara Tuhan. Anugerahku cukup bagimu. Maka kita hari ini, segala kehidupan kita, kebutuhan kita, kita nggak khawatir. Cukup. Seperti bayi demikian. Tidak khawatir, semua dipersiapkan oleh ibunya. Tuhan sebagai ibu, kita sebagai bayi. Cukup semua. Dijaga, apalagi semua kebutuhan diberikan. Cukup. Maka jadi bayi nggak perlu pikir diapersnya nanti dari mana ke Costco, ke mana, siapa yang bantu saya beli. Baby food siapa yang kasih, susu siapa kasih. Enggak kasih kuasa. Tuhan yang menyediakan. Maka doa Bapa kami yang Yesus berkata,
Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ini janji Tuhan. Maka hari ini kita nggak usah khawatir. Nggak usah takut. Besok bagaimana? Khawatir. Dan apa yang terjadi besok? Terus takut. Banyak kita punya kelemahan. Besok apa terjadi? Belum datang sudah pikir. Ada bukan pikir besok. Saya pikir lebih jauh lagi. Ada orang yang belum menikah. Saya pikir nanti lain kali saya punya anak bagaimana. Sudah pikir anaknya. Belum menikah saya pikir anak. Dan pikir sampai nanti cucu bagaimana akhir hidupnya. Nah ini kita pada umumnya. Kita memikirkan yang besok apa yang terjadi. Tapi jangan ini cukup. Hari ini Tuhan punya janji tidak pernah dia ingkar janjinya. Dan pasti genap janjinya. Tapi 成全他的应许。我的恩典够你用. Anugerahku cukup bagimu. Maka kita nggak usah khawatir. Kalau kita seperti baby gitu sama, nggak usah khawatir sama sekali. Semua disediakan oleh ibu. Demikian juga Tuhan sebagai ibu demikian. Kita sebagai baby disediakan semua. Kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani, semua cukup untuk kita. Kita nggak usah khawatir tentang kebutuhan jasmani. Kita nggak usah khawatir tentang kebutuhan jiwa kita. Kita nggak usah khawatir tentang kebutuhan roh kita. Semua cukup. Inilah janji Tuhan. Maka setiap hari ada kuasa Tuhan yang sempurna penuh dalam hidup kita. Setiap hari ada perlindungan Tuhan, perisai kita, benteng yang kukuh kita, melindungi kita, menjaga kita. Apa yang kita takut? Kemanapun kita pergi, Tuhan saya pelindung. Dan juga segala kebutuhan kita setiap hari, maupun jasmani, maupun jiwa, maupun rohani, Tuhan mencukupinya. Kebutuhan jasmani apa saudara? Itu makan roti dan air. Dan kebutuhan jiwa adalah damai sejahtera, sukacita, dan juga kekuatan, semua ada di dalam jiwa kita. Dan dua kebutuhan rohani, kita tidak usah binasa lagi. Kita mendapat hidup yang kekal. Kita bisa menikmati hidup yang kekal, yang tidak akan mati kekal. Ini adalah Tuhan yang sediakan kepada kita semuanya. Maka hari ini mulai, yang mulut terus ngomel-ngomel kepada Tuhan, ganti mulutnya. Jadi mulut yang ngomel diganti jadi Tuhan bersyukur. Ada baiknya. Siapa yang ngomel mulai hari ini sudah dengar firman Tuhan, berubah. Mulut yang ngomel-ngomel jadi mulut yang bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Siapa? Tidak ada yang sebaik seperti Tuhan demikian. Seperti bayi juga, tidak yang terbaik dari orang lain, dari ibu yang terbaik. Benar tidak? Soal ibu bayinya, ibu yang terbaik, sama aja. Tuhan kita itu tangan yang terbaik untuk kita. Nah kita tiap hari berterima kasih, maka di Timotius pasal 1 Timotius pasal 5 senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ingat mulai hari ini, mulut yang ngomel ganti mulut yang bersyukur. Sudah ganti, harus ganti. Kenapa? Karena kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan juga karena
perlindungan Tuhan dan anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Kita dipenuhi, dicukup oleh hidup kita. Ya Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita macam doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Firman Tuhan adalah janji Tuhan kepada setiap kami. Jikalau kami lebih suka seperti Rasul Paulus bermegah tentang kelemahan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kuasa Tuhan penuh di dalam hidup kami. Dan Tuhan punya kuasa Tuhan melindungi kami. Dan anugerah Tuhan cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila setiap hari kami bersyukur kepada Tuhan kami. Segala kebutuhan jasmani kami. Segala kebutuhan jiwa kami. Segala kebutuhan rohani kami. Tuhan mencukupinya. Kami bersyukur ya Tuhan. Mempunyai satu Tuhan yang begitu baik. Tuhan pencipta semesta alam. Tuhan yang maha kuasa. Yang maha tahu. Yang maha ada. Kami bersyukur ya Tuhan. Mempunyai Tuhan yang demikian. Setiap hari menyertai kami. Mendampingi kami. Menolong kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus. Hamba menaikkan doa ini. Amin.